Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah sedulur, masih di edisi bulan suci Ramadan. Di bulan puasa ini, kali ini kita akan mencoba ada hal yang sangat menarik sedulur, mengenai kota goib yang ada di Kalimantan Selatan, yang namanya kota Saranjana. Konon banyak sumber mengatakan bahwa di kota Saranjana, tepatnya di Kota Baru, Kalimantan Selatan, konon katanya merupakan sebuah kota dengan peradaban yang sangat maju dalam hal teknologinya. Bangunan-bangunannya sangat megah dan juga gedung-gedungnya lebih canggih, peradabannya lebih maju daripada peradaban kita yang ada di alam manusia. Konon katanya menurut berita ataupun sumber-sumber yang kami kutip. Nah, karena rasa penasaran ini, kami coba sedikit membuka, menjelaskan kepada para sedulur Kirekso Channel yang menyaksikan tayangan kami, karena banyak yang menanyakan. Jadi jawabannya sekalian saja di sini, mengenai kota goib Saranjana. Nanti Bunda Ana akan menjelaskan mengenai yang ada di sana, benar atau tidaknya. Tapi sebelum lebih lanjut, seperti biasa sedulur, kami mohon dukungan dari sedulur Kirekso Channel dengan cara subscribe di tombol abang-abangnya ya sedulur. Subscribe, di like, di komen, dan juga di share ataupun dibagikan, supaya channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu sedulur. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share, ataupun yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas. Jazakumullah khairul jazak. Amin ya rabbal alamin. Karena ini berada di bulan suci Ramadan, jadi edisinya kami coba suasana baru dulu. Kita mengulas ataupun mengungkap hal-hal misteri yang masih menjadi misteri yang ada di wilayah Nusantara. Nah, sekarang kita di edisi yang kedua akan mencoba mengungkap keberadaan daripada kota goib, kota Saranjana. Bunda Ana, gimana? Karena ini kan suasananya bulan suci Ramadan ya. Ya. Jadi kita berada di ruangan lah, tidak di lapangan. Iya. Nah, sekarang kita membahas tentang sebuah kota yang peradabannya sangat maju, namanya kota Saranjana, yang berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Bunda. Aduh, inilah menjadi wong dermayu mah. Aduh jagate. Menurut penglihatan secara goib, secara batin daripada Bunda Ana mengenai kota goib Saranjana. Karena Bunda Ana begini ya, kota Saranjana itu banyak orang yang bisa masuk ke sana, bisa menyaksikan ke sana. Orang-orang tertentu ini dalam tanda kutip bisa masuk ke sana, melihat di sana itu peradabannya sangat maju, Bunda. Ada mobil terbang, ada motor terbang, ada konon katanya.
dan juga bangunannya sangat megah, sangat mewah daripada yang ada di alam nyata. Nah, menurut Bunda Ana, secara batin di sana itu seperti apa? Apakah benar di sana itu sebuah kota Saranjana ini ada, ataukah gimana menurut Bunda Ana? Silahkan dijelaskan buat sedulur Kiraksa Channel. Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya jika salah dalam hal menerangkan, khususnya buat di daerah Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Baru. Ini dalam arti kami dari Pulau Jawa bukan berani, hanya ingin sekedar mengetahui atau ingin mengungkap sejarah yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan jika di luaran sana ada saudara-saudara kita yang memang mempunyai ilmu spiritual yang sangat tinggi, jika berbeda versi, berbeda dalam hal penglihatan, maaf yang sebesar-besarnya. Ini versi saya. Dan jika dipertanyakan, jika saya mengungkap tentang kota Saranjana, jika ada saudara yang mempertanyakan apakah saya sudah pernah ke kota Saranjana, pangapuntene, secara nyata memang kami belum pernah ke sana, apalagi kita pergi ke Kalimantannya langsung, kami belum pernah ke sana, tapi kami hanya mendengar kabar banyak sekali dari saudara-saudara kita, sumber-sumber berita yang mengatakan kota Saranjana itu sangat luar biasa. Jadi kami dari Pulau Jawa pun penasaran, ingin mengungkap seperti apa sih kota Saranjana tersebut. Apakah benar yang isu-isu yang mereka bicarakan, ataukah hanya sebuah sebuah dongeng belaka. Ya, kembali lagi ke cerita kota Saranjana. Yang saya lihat, kalau secara mungkin kalau dilihat secara lahir itu hanya sebuah hutan, dan memang hutan tersebut ada di kayak seperti laut terus hutan kayak perbukitan gitu. Jadi ada laut dan ada juga bukit, hutan kecil, pulau lah, ada pulau. Berarti dekat laut ya, Bu? Ya, ada pulau. Dan secara kita melihat secara nyata, tapi pangapuntene, saya hanya melihat secara batin ya. Jika berbeda dalam hal penglihatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dilihat secara batin, ya memang di situ ada sesuatu tempat yang memang sangat luar biasa. Karena kalau masalah tentang cerita di Pulau Jawa pun banyak cerita tersebut, banyak sekali cerita memang kerajaan yang kerajaan gaib yang memang mempunyai sebuah istana atau tempat yang sangat luar biasa, termasuk di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan memang yang saya lihat itu ada sebuah kalau bahasa dibilang, kalau masalah sebuah kerajaan sepertinya bukan, jadi seperti kerajaan Melayu. Jadi kerajaan tapi terbentuk dengan modern. Tapi kalau bahasa ada sebuah kayak mobil terbang atau apa yang saya lihat itu belum. Yang saya lihat belum, tapi kalau seperti ada kereta yang kereta cepat, kereta bawah tanah, seperti mobil-mobil yang mungkin di era tahun kebelakang di dunia ya, pas di era tahun 2024 itu mungkin keluaran mobil terbaru di era tahun 2024. Kalau di sana itu mungkin lama. Itu mobil yang sudah lama, bukan mobil baru, tapi kalau di dunia mungkin itu mobil terbaru, mobil keluaran terbaru, betul. Jadi memang kalau dilihat dari negaranya, memang
ya negara maju dengan gedung-gedung bertingkat, dan memang ada yang menguasai juga. Yang saya lihat yang menguasai memang ada seorang putri dan ada seorang rajanya juga, sama seperti di dunia. Tapi itu yang saya lihat seperti kerajaan-kerajaan Melayu, bukan seperti kayak kita cerita di Pulau Jawa, kerajaan zaman dahulu seperti dengan berpakaian bermahkota, seperti telanjang dada kayak prajuritnya. Kalau di sana tidak berpakaian rapi, ya seperti kerajaan Melayu. Dan memang yang saya lihat di situ semuanya itu ya memang apa sih, Muslim, bisa dibilang jin Muslim. Oh, di sana itu ya, tempatnya jin Muslim. Betul. Kayak pakaian apa berarti rapi. Kalau kerajaan di tanah Jawa kan biasanya para prajurit kan bertelanjang dada. Betul. Memegang tombak atau pedang dengan perisai. Iya. Kalau di sana enggak. Kalau di sana enggak. Emang benar-benar seperti negara Melayu. Tapi jika kalau di secara nyata di dunia kan ada kepolisian, ada aparat keamanan. Kalau di sana yang saya lihat kalau masalah kepolisian sepertinya sih ada, tapi bukan kepolisian. Memang di sana juga seperti kayak ada pesawat juga, tapi ya ibarat kata memang, tapi walaupun keamanan juga kalau bisa dibilang seperti kepolisian, tapi bukan kepolisian. Intinya mah tim keamanan lah yang ada di sana. Tapi dengan cara berpakaian itu tidak seperti kita di alam dunia ya. Dengan berpakaian seperti kepolisian, seperti TNI atau apa, itu berbeda. Pakaiannya sih khusus ya yang ada di sana. Berarti di sana itu benar-benar maju ya peradaban di sana. Benar-benar maju dan benar-benar makmur. Tapi apa sih namanya, yang bisa ke sana memang hanya orang-orang tertentu. Dan jikapun kita ingin ke sana pun kita juga harus didampingi, tidak bisa asal pergi ke sana karena memang negara tersebut memang tertutup, tidak sembarangan kayak kita bangsa manusia bisa masuk ke tempat situ jika bukan ada yang mengantar atau ada yang memberi izin. Tapi jika memang seandainya kita bisa seperti tirakat atau apapun, mungkin bisa hanya melihat, sekedar bisa melihat, tapi kita tidak bisa memasuki. Tidak bisa. Cuma karena bisa melihatnya doang. Karena terhalang dengan dimensi yang sangat tebal, tidak semudah itu. Tidak semudah membalikan telapak tangan lah kasarnya orang ngomong. Meskipun kita tirakat di situ 1 minggu, paling bisa diperlihatkan. Terkecuali kalau yang di alam sana memang menghendaki atau menginginkan, jika ada seseorang yang memang diinginkan untuk masuk ke alam mereka, itu mungkin bisa. Nah, misalkan kan menurut berita berita ataupun sumber-sumber yang banyak beredar di YouTube ataupun media cetak, banyak yang tersesat ke situ, Bunda. Gimana? Apakah orang yang tersesat masuk ke alam jin, kota goib Saranjana, itu apakah diinginkan sama yang ada di sana untuk bisa melihat apakah ini orang tersebut masih ada keturunan ataupun apa dengan yang ada di kota Saranjana? Kalau yang saya lihat ya, jika salah pangapunten. Kalau yang saya lihat, siapapun orangnya yang bisa masuk ke negara tersebut atau negara kota Saranjana, jadi bukan berarti karena mungkin kadangkala kalau kita tirakatan pun belum tentu itu bisa masuk. Itu hanya ibarat kata kayak seperti kita itu mempunyai sebuah energi, kadang ada di suatu waktu itu akan terbuka energi itu dan akan bisa menyedot seseorang untuk masuk ke dalam. Jadi siapapun orangnya yang sudah masuk ke dalam itu, pangapuntene, belum tentu bisa kembali ke dunia. Kenapa? Karena di sana 1 jam yang saya lihat itu mungkin di sini sekitar 1 jam di sana, di sini 1 tahun. Tidak 1 tahun, kemungkinan ya 1 bulan.
seperti itu. Di alam kota Iya, Saranjana 1 jam, di alam manusia 1 bulan kurang karena lebihnya. yang saya lihat perbedaannya itu sangat jauh sekali. Kenapa bisa selama itu? Karena yaitu tadi kita berbenturan dengan energi yang berbeda, Dimensinya lain. dimensinya lain. Kita untuk masuk ke tempat situ pun kita membutuhkan energi yang sangat besar. Jika sudah masuk pun kita masih tetap sama, harus mempunyai energi juga. Jika kita memang ibarat kata memang kayak di alam sana mungkin masih memberi apa sih, masih sayang, masih kasihan, mungkin kita juga dikasih jalan, disuruh kembali, tapi dengan cara kita dikasih tunjuk jalan, dengan jalan seperti ini. Ini kamu pulang arahnya ke sini, udah nggak usah menengok lagi, misalkan seperti itu. Kalau menengok ya bukan urusan saya. Betul. Dan kalau di sana sebenarnya orangnya tuh ramah-ramah. Yang ada di kota Saranjana. Ramah-ramah, tapi dia mengetahui jika ada bangsa seperti kita manusia masuk ke dalam itu, mereka mengetahui. Kenapa bisa mengetahui? Karena kan energinya berbeda. Dan setiap orang masuk ke situ tuh kita, kalau bahasa dibilang mah, kita tuh harus punya tanda pengenal. Kalau kita tidak punya tanda pengenal, sama saja seperti di sini kita itu seperti buronan, ilegal. Jadi pasti ditempatkan di satu tempat yang memang ibarat kata memang tidak boleh ditempati dengan orang-orang yang tidak mempunyai tanda pengenal. Jadi di sana mah benar-benar tertib ya. Tertib. Nah, jadi harus membawa kartu identitas. Entah itu berbentuk kalung ataupun apa ya. Intinya mah pengenal bahwa ini tamu misalkan. Tapi yang saya lihat kebanyakan orang yang masuk ke kota Saranjana itu ibarat kata hanya sekian orang yang bisa keluar, tapi kebanyakan sepertinya tidak bisa keluar, tidak bisa kembali. Kenapa? Dari mereka kebanyakan menetap. Menetap dalam arti apa? Karena di sana memang sangat indah dan memang apa sih, benar-benar damai, tentram. Nah, yang tidak bisa kembali ini, apakah manusianya sendiri yang ingin berdiam di sana, ataukah gimana? Apa emang diinginkan sama yang ada di sana? Kadang kita punya dua versi ya. Ada yang versi pertama, ada dari kota tersebut yang menginginkan seseorang untuk masuk ke tempat tersebut, entah untuk menjadi seperti, tapi kebanyakan itu menjadi guru ngaji untuk mengajarkan anak-anak beliau. Tapi itu pun jika yang orang tersebut memang ya udah saya mau di sini, tapi jika orang tersebut menolak pasti dikembalikan lagi. Dan ada juga seseorang yang memang ibarat kata dalam tanda kutip ya, masuk ke tempat tersebut memang tidak diinginkan, tiba-tiba bisa masuk. Dan jadi dia nggak akan pernah bisa kembali karena mungkin ditahan sih ya. Kalau bahasa ditahan mungkin tidak, tapi untuk menemukan jalan kembali itu sangatlah susah, sangatlah sulit. Kenapa? Karena perbedaan energi. Karena untuk untuk kembali ke dunia, ke alam nyata itu butuh waktu yang sangat panjang, tidak sembarangan. Ada suatu cerita, konon katanya ada orang Indramayu yang di sana terus masuk ke kota Saranjana, terus beliau bisa kembali, bisa keluar dari kota Saranjana. Konon katanya ini anak cucu dari Keraton Pulau Mas, dari Indramayu. Nah, apakah ada hubungan antara Keraton Pulau Mas yang ada di Indramayu sedulur dengan yang ada di kota Saranjana ini, Kalimantan? Karena konon katanya yang datang ke sana, yang menemui manusia tersebut, ya orang tersebut, ini konon katanya namanya itu ya Raden Wiragora. Konon katanya. Apakah benar menurut Bunda ini ada hubungan antara Keraton Pulau Mas dengan yang ada di sana? Ya, kalau yang saya lihat ya, benar dan tidaknya wallahu a'lam ya. Kalau bahasa apakah ada kaitannya, setiap tempat itu memang mempunyai
kekuasaan sendiri-sendiri ya. Apakah ada kaitannya dengan apa sih namanya, dengan kota Saranjana yang ada di Pulau Emas ya? Kalau yang saya lihat kemungkinan besar itu ada sebuah seperti perjanjian apa sih, bilateral kalau negara mah perjanjian bilateral, kerjasama antar negara. Tapi kalau kaitan lebih dari itu sepertinya tidak. Karena berbeda dalam arti kalau yang dari Pulau Mas ini memang bahasa dibilang punten ya, kalau masalah tua kayak gitu sepertinya yang di sini di Pulau Jawa ya, masalah tentang apa sih namanya, lungguh kalau kata orang Jawa mah lungguh. Jadi kalau yang di sana itu tadinya memang di kota Saranjana itu yang saya lihat ya seperti tempat pada umumnya yang belum semodern sekarang, cuman sama seperti yang ada di dunia. Bagaimana caranya negara tersebut itu berkembang pesat dan makmur rakyatnya. Jadi di sana pun sama melakukan hal-hal yang memang bagaimana caranya masyarakat sekitarnya itu damai makmur. Jadi kalau dibilang dengan yang di Pulau Mas itu berbeda yang saya lihat itu berbeda. Mungkin kaitannya seperti bilateral, kerjasama. Ya, kerjasama saja. Jadi lebih dari itu sepertinya tidak. Karena dalam hal hubungan kekeluargaan mah tidak ada. Yang ada mungkin hubungan bilateral, hubungan negara antar negara. Betul, karena kadang sewaktu-waktu memang ada kunjungan, tapi kunjungan pun ya itu tadi saling menghormati tentang tata cara negara masing-masing. Ya, berarti kalau kota Saranjana ini kan dalam hal peradabannya udah sangat maju ya, melebihi daripada alam nyata. Nah, apakah di Pulau Mas ini sama seperti yang di sana? Apakah berbeda? Karena mungkin beda adat ataupun apa? Apakah di Pulau Mas mah cuma masih seperti dulu, masih merupakan ya kerajaan umumnya di tanah Jawa? Kalau yang saya lihat memang peradaban di kota Saranjana memang sudah sangatlah maju. Ya, kan ada mobil. Ya, kenapa? Kereta, karena dari warga tersebut sering kali itu keluar masuk ke dunia nyata. Beda dengan, tapi manusia itu jarang keluar masuk ke dunia beliau. Tapi dari kota Saranjana itu sering sekali keluar masuk ke dunia nyata dan memang ingin mengetahui atau mempelajari bagaimana caranya maju seperti di dunia nyata. Jika di keraton di Pulau Emas atau di keraton manapun ya, memang sangatlah maju, tapi berbeda tidak seperti yang di kota Saranjana yang memang sudah memakai seperti pesawat terbang, seperti mobil. Kalau di sini pun memang sama. Kenapa? Dalam arti kalau di sini di Pulau Emas, Keraton Pulau Emas memang dalam arti dalam hal magicnya tuh masih kuat. Tapi kalau di sana murni tidak ada. Murni. Memang murni ibaratnya seperti di dunia nyata. Berarti di Pulau Mas juga sama ya, di Keraton Pulau Mas juga sama, ada mobil itu. Kalau bahasa mobil di Keraton Pulau Mas sepertinya tidak memang ada. Masih seperti keraton terdahulu zaman dulu, tapi sudah termasuk itu sebuah sudah modern. Kenapa? Karena memang sangatlah indah keratonnya, memang tempat-tempat dimanapun memang sudah tertata rapi. Tapi perbedaannya tidak ada mobil, tidak ada bangunan gedung bertingkat apa, tidak ada. Kalau masalah gedung bertingkat ya selayaknya keraton zaman dahulu, keraton yang sangat megah, umumnya seperti itu ya, sama seperti, tapi memang sangatlah indah. Kalau misalkan indah mana antara Keraton Pulau Mas dengan kota Saranjana? Sama-sama indah, sama-sama indah, sama-sama modern. Perbedaannya kalau bangunan kota Saranjana memang sudah seperti mirip seperti yang ada di dunia, tapi kalau di
keraton Pulau Emas memang masih seperti keraton zaman dahulu, tapi memang sudah indah sekali. Kerajaan zaman dulu lah, bangunannya seperti itu. Betul. Dan magicnya masih melakukan, dalam arti kekuatan-kekuatan spiritual itu masih luar biasa. Kuat, ya. Tapi kalau di Kota Saranjana yang saya lihat memang murni seperti kita layaknya yang ada di dunia. Ada restoran, ada segala macam seperti itu. Di sana itu. Betul. Padahal secara nyata mah di situ merupakan sebuah hutan ya. Sebuah hutan dan perbukitan dan memang ada ya memang apa sih, berdekatan dengan laut. Iya. Iya kan, sebenarnya ini menarik sih Bunda ya, karena waktu itu ada yang menceritakan bahwa beliau pernah tersesat ke situ, masuk ke hutan, terus tiba-tiba ketika beliau bangun, kok ini berada di sebuah kota, padahal perasaan tadi masuknya ke hutan. Terus ditangkap, dimasukkan ke dalam tahanan, katanya ini cerita. Nah, ternyata entah apalah, ada yang datang, bilangnya udah dikeluarin karena ini anak cucu dari Indramayu, dari Keraton Pulau Mas, Kerajaan Pulau Mas, katanya seperti itu, ya, sehingga dibebaskan. Karena ya itu tadi, kalau dibilang nunggu itu tua, Indramayu itu tua. Jadi mau di tempat manapun, kalau Indramayu itu tua, pasti memang ada kebijakan tersendiri. Jadi yang di sana pun memahami, mengerti, nggak mungkin ibarat kata sampai melanggar aturan yang memang sudah beliau buat waktu di zaman terdahulu. Iya, itu yang menariknya itu Bunda, yang cerita itu. Konon yang datang ke sana itu pakaiannya masih pakaian kerajaan yang ada di tanah Jawa. Ya seperti itu pakaiannya. Kalau di sana, di alam itu ya mungkin Kota Saranjana jelasnya, itu pakaiannya berbeda, udah modern sama seperti kita kan. Udah modern karena ya di sana itu memang jarang ada. Jadi seperti yang ada di Pulau Emas, jarang terlihat warga yang memang ibarat kata yang memang memakai pagar ya, tembok pagar. Sama seperti di Kota Saranjana pun kebanyakan di sana itu memang ibarat kata rumah-rumah mereka itu memang sudah bertingkat, sudah mewah, seperti modern lah. Sama di Keraton Pulau Mas pun sama. Jadi tidak terlihat itu tempat-tempat yang memang ibarat kata kumuh ya. Semuanya itu sudah bagus. Iya, cuman perbedaannya cara berpakaian dan perbedaannya mungkin modernnya. Kalau di Kota Saranjana memang udah seperti di dunia nyata. Tapi kalau di Keraton Pulau Mas ya seperti layaknya yang keraton yang ada di Pulau Jawa. Seperti itulah yang kita tahu di film-film ataupun apa ya, seperti itu kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa. Kalau yang saya lihat sih ya, kalau yang ada di film mungkin lebih indah yang ada yang aslinya daripada yang ada di film. Yang berbeda sekali itu ya. Yang difilmkan itu ibaratnya hanya sebuah visual, ilustrasi. Tapi kalau yang aslinya indah luar biasa, Kalau melihat secara langsung kerajaan itu seperti itu, penggawanya seperti itu, betul. Berbeda ya dengan cuma berbeda tipis lah, intinya dengan yang ada di film-film itu. Nah begini Bunda ya, sesuai karena ada yang meminta ya, bertanya lah intinya. Sedulur Kirakso Channel ada yang menanyakan, misalkan kita ini ingin masuk ke Kota Saranjana misalkan ya, tadi udah Bunda ulas di awal. Nah sekarang kita ulang lagi, misalkan kita mau masuk ke Kota Saranjana, apakah harus datang ke sana di lokasinya? Apakah lewat dari sini kita jikiran ataupun tirakatan di sini tapi tujuannya ke sana, ingin masuk ke Kota Saranjana? Apakah itu bisa itu Bunda seperti itu? Maaf ya, ini mah versi saya ya. Jika berbeda dengan saudara-saudara kita yang di sana, pangapuntene ya. Kalau khusus yang buat di Pulau Jawa sendiri ada.
ada memang. Kenapa bisa ada? Karena biasanya kita bisa melewati melalui sebuah energi dengan mungkin kalau orang yang bisa melakukan hanya orang-orang tertentu ya, dan itu pun didampingi, tidak sembarangan kita melakukan sendiri. Tapi yang jelas memang ada di wilayah tanah Jawa pun ada beberapa titik untuk bisa memasuki ke sana. Satu contoh seperti di Keraton Pulau Mas saja. Mungkin jika yang ada di seandainya di Pulau Kalimantan ingin memasuki Keraton Pulau Mas, ada beberapa titik yang bisa memang dimasuki, berkata kayak batas wilayah itu bisa masuk, tapi dengan cara kita pun ya meminta izin untuk memasuk ke wilayah tersebut, terkecuali ritual, betul orang ngomong. Ya, terkecuali memang apa sih namanya, kayak beliau tidak apa sih namanya, memang mengizinkan, bukan mengizinkan, jadi tanpa disadari secara tiba-tiba bisa masuk ke wilayah beliau. Ada Kota Saranjana. Iya. Mungkin diinginkan ya. Jadi menurut Bunda Ana ini kan bisa ya untuk masuk ke sana, intinya mah dari mana saja yang bisa. Jelas semuanya. Kalau mereka yang ada di Kota Saranjana menghendaki, mungkin bisa masuk ke sana. Iya. Melalui suatu tata cara ritual, entah itu riado, entah itu puasa, tirakat ataupun apa ya. Macam-macam cara. Dan kita juga seandainya kita didampingi dengan seseorang, pasti kita juga dikasih tanda pengenal biar tidak tersesat. Ya, mungkin bisa lebih cepat lah kalau ada pendamping ya. Betul. Seperti itu sedulur Kirso Channel, penjelasan daripada Bunda Ana mengenai Kota Goib Saranjana yang kehidupan di sana itu benar-benar sudah maju. Apabila sedulur Kirso Channel yang penasaran ingin memasuki Kota Saranjana melalui tirakatan, melalui ritual tertentu, kami berpesan, kami mengingatkan, jangan ceroboh, jangan dilakukan secara sendirian, harus didampingi sama yang lebih paham dalam hal spiritual. Jangan penasarannya karena merasa bisa pengen ke sana sendirilah, ini takutnya tersesat di jalan, kita nggak bisa pulang lagi, akhirnya mendapat gelar almarhum sedulur. Jangan sampai. Kurang dan lebihnya seperti itu sedulur Kirso Channel. Apabila penjelasan daripada Bunda Ana mengenai Kota Saranjana berbeda versi dengan sedulur Kirso Channel yang mempunyai olah batin yang sangat lindungi, mungkin berbeda versi. Kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, tapi mari kita jadikan sebagai keberagaman, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu karena dalam satu bingkai. Bhinneka Tunggal Ika. Kurang terlebihnya seperti itu. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan, ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di hari ini menjadi nilai plus dalam hal pahala, dalam hal ibadah ya Bunda Ana. Yes. Kurang terlebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.